Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Salam saudara yang saya kasihi, mari siapkan hati dan pikiranmu untuk kita bersama-sama untuk belajar akan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dulu dalam nama Yesus. Urapi setiap kami Tuhan, ingatkan kami, bahkan tegur kami melalui firman-Mu. Kami tahu kuasa firman-Mu yang akan menyelamatkan kami, memulihkan dan memberkati, menyembuhkan kami, bahkan mengadakan mujizat bagi setiap kami yang tidak ada menjadi ada. Kuasa firman-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu ini, supaya akan menjadi berkat bagi semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau sambut firman-Mu, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, buka firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu.
Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Puji Tuhan. Perikop di atas mengatakan 2 macam dasar. Tema hari ini saya akan berbicara tentang hidup ini harus memiliki dasar. Sekali lagi, saya akan berbicara tentang hidup ini harus memiliki dasar. Alkitab tadi kita sudah baca memberikan 2 macam dasar, 2 macam orang. Yang pertama adalah orang yang bijaksana dengan orang bodoh. Orang yang bijaksana dikatakan di sini orang yang mendengar dan melakukannya. Yang kedua, itu orang yang bodoh. Dia mendengar tapi tidak melakukannya. Ini perbedaannya. Saudara, bahwa sama-sama mendengar, tetapi yang kedua yang berbeda. Yang bijaksana mendengar, melakukan. Yang kedua adalah mendengar tapi tidak melakukan. Dan kita lihat jelas bahwa di sini sangat digambarkan akibat dari dua-dua. Yang bijaksana mendapatkan akibatnya apa? Hidupnya makin hidup, gitu ya. Tapi yang bodoh ini dikatakan dan digambarkan bahwa hidupnya makin hancur, makin kacau, gitu ya. Karena ada banyak kerusakan. Bicara kerusakan dalam arti kita tahu dalam kehidupan ini, siapa hidup ini mau rusak? Di mana kita sudah membangun dalam rumah tangga kita, masa depan kita, masa depan anak-anak, kita sudah membangun bisnis kita, pekerjaan kita sudah tata, kita sudah jaga, sudah lama kita lakukan itu, tidak rusak, hancur. Yang rugi siapa, saudara? Kita sendiri. Kalau hari ini kita dihadapkan 2 pilihan, saya tahu saudara akan memilih menjadi orang yang bijak, mendengar akan firman Tuhan. Enggak cukup cuma mendengarkan akan firman Tuhan, tapi hidup ini harus balance, yaitu melakukannya. Sama dasar yang paling dalam hidup ini adalah saudara, adalah iman. Kalau cuma iman saja tapi tidak dilakukan, mati. Nggak ada gunanya, nggak ada hasilnya. Jadi harus balance. Kalau hidup ini cuma berdoa saja tapi tidak ada niat atau bekerja, saudara bagaimana bisa diberkati? Betul? Jadi berdoa ya, action juga iya. Kan gitu. Jadi hidup ini harus balance. Seperti orang bijaksana tadi, firman Tuhan jelas dikatakan. Dengar-dengaran, ya, melakukan iya. Digambarkan jelas tadi. Ketika tiba-tiba datanglah angin topan, datanglah angin yang cukup kencang menghantam di dalam rumahnya, hidupnya. Bahkan banjir deras. Maka dikatakan di situ tidak terjadi kerusakan dalam rumahnya. Tidak ada namanya kehancuran. Tapi orang bodoh ini, lihat, ketika ada masalah, ketika masalah besar datang menghantam dalam rumahnya atau kehidupannya, yang dia nerima kehancuran. Kita tidak mau dong hidup kita hancur, betul? Kita tidak mau yang dimana kita sudah bangun jauh-jauh dan kita sudah menjaganya dengan jauh-jauh, ternyata hanya sekejap hancur semuanya. Hari ini saudara, kita harus memiliki
dasar dalam hidup ini. Seperti diumpamakan tadi, seperti bangunan, saudara, tanpa dasar bangunan itu apa? Pondasi. Kalau rumah itu tanpa ada pondasi, dibangun semewah apapun, bahkan perabotannya, bahan-bahannya pun semahal apapun, bahkan setingkat apapun, itu tidak akan ada harganya, dan itu tidak akan bisa jadi rumah. Yang ada adalah kerobohan, yang ada apa? Kehancuran, rusak semuanya. Apa ada nilai? Tidak. Dasar kita, saya percaya bahwa saya dan saudara memiliki dasar, yaitu iman. Yang pertama, percaya akan Tuhan. Itu adalah modal dasar kita. Tidak cukup di situ saja. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Dua-dua harus balance. Kita memiliki iman dan kita harus melakukannya. Saya sangat diberkati, saudara, dengan kesaksian seorang jemaat. Saya mengenal beliau, saudara. Saya berapa lalu saya mendoakan beliau. Pertama kali saya masih ingat mendoakan beliau. Dia mendapatkan anaknya. Dia punya anak kedua, 2 anak, putri-putri, seorang wanita gitu ya, saudara. Anak pertamanya divonis dokter sakit kanker tulang. Anak ini bukan usia yang dewasa atau remaja, tapi seorang ibu ini ketika mendapatkan vonis dari dokter, anak ini di usia yang sangat muda sekali, bukan muda lagi, tapi masih kecil. Saya mendoakan waktu itu usia dia masih SD, kalau nggak salah kelas 1 atau kelas 2. Saudara, ketika saya mendoakan itu, saya melihat sosok ibu ini, bahkan seorang anak ini, khususnya ibunya, ketika mendapatkan, kalau anak masih belum mengerti gitu ya, ketika orang tua ini melihat anaknya divonis dokter tuh terdapat virus kanker tulang, saudara, kanker tulang, saya melihat sikap dia menghadapi itu adalah tidak ada itu wajah yang murung, marah, kesel. Tidak ada. Bahkan ketika saya diminta untuk berdoa, rasanya saya melihat tidak ada beban, tidak ada rasanya masalah. Ketika dia cerita, saya kaget kalau anaknya yang kecil itu, dia bilang, "Bu, minta tolong, ini anak saya, doakan." Karena 2 hari kami akan pergi ke Malaysia untuk cek lagi berobat buat anak saya. Saya bilang, "Oh ya, kenapa?" Memang dengan mudah dia berkata, dengan wajah yang semerengah gitu ya. Semerengah itu maksudnya tidak ada rasa sedih, murung, enggak, tapi benar-benar sukacita gitu loh. Dan dia bicara, dia anak saya divonis sama dokter kanker tulang. Gampang sekali dia mengatakan itu. Bagi saya kaget karena saya juga orang tua. Dan oke, apakah saya bilang, saya yang kaget dengar itu karena anak ini masih kecil sekali. Dan waktu saya berdoa, langsung saya berdoa. Agak lama saya tergelitik di hati saya. Saya bertanya, "Ibu, sejak kapan Ibu mendengarkan anak ini divonis?" "Sejak kecil, Bu. Sebelum masuk SD." Dan
dia cerita dengan rasa yang tidak ada beban. Dia cerita begitu, dan luar biasanya dia pertama pasti shock. Dia bilang, pertama saya sakit, Bu. Sakit mendengarkannya. Saya shock sebagai orang tua. Tapi ketika saya shock, kalau saya patah semangat, kalau saya marah, kecewa, mau jadi apa, Bu, anak saya? Saya masih ingat, saya terdengar firman Tuhan bahwa saya memiliki iman. Ini yang iman saya yang harus saya bangkitkan. Ini iman yang dimana saya harus tunjukkan kepada diri saya. Saya harus memiliki iman. Ini waktunya aku dibilang dari kecil orang yang percaya kepada Yesus. Ketika saya punya masalah ini, apakah saya punya tetap iman itu? Kalau iman itu bicara tentang dasar. Saudara, saya sangat diberkati kalimat ibu ini. Ini bukan yang kemarin. Yang kedua, saudara, kemarin itu saya diminta didoakan lagi. Itu anak ini sudah berusia SMP. Sudah lama. Apakah ada kesembuhan? Tetap dia bilang, Bu, doain lagi, ini kami mau ke rumah sakit lagi. Saya bilang, kirain saya dapat kabar ada kesembuhan. Ternyata enggak. Bukan masalah enggak, saudara. Tapi saya lihat di mana dia dari perjuangannya sampai detik ini. Itu tidak cukup 1 tahun. Sudah berapa tahun dia menghadapi. Tidak ada perubahan untuk dia tetap memiliki iman percaya kepada Tuhan. Bahkan anak ini juga ketika saya bicara pun kegirangan juga ada. Karena apa? Mamanya menanamkan. Ketika saya berdoa percaya dengan Tuhan, iya Ai, saya akan sembuh. Iya Ai, doain ya. Saya percaya. Bayangkan, saudara, saya sebagai orang tua pun, saya orang lain, hati saya langsung ternyuh. Bukan karena bicara sakitnya, tapi seorang ibu ini sangat kuat, tetap percaya. Adalah dasar. Dasar itu pertama kali. Jadi bukan karena ada masalah, dasar itu nggak ada atau hilang. Amin, saudara. Jadi hidup ini ada dasar, yaitu iman. Kalau kita hidup ini memiliki dasar iman, percaya sama Tuhan, saudara, ketika masalah sebesar apapun, kita tetap pasti kuat. Kita tidak akan bisa meninggalkan Tuhan. Kita tidak akan marah, kecewa dengan Tuhan, dengan keadaan. Kalau wes ada dasar itu, tetap apapun keadaan masalah tidak menggeser iman percaya kita. Katakan amin. Katakan amin. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara. Biarlah kesaksian seorang ibu ini menjadi berkat bagi saudara. Seorang ibu ini berapa tahun? Saya baru ketemu dia, itu anak dia masih umur, bilanglah SD kelas 2, sekarang SMP kelas 1. Sudah berapa lama, saudara? Di phone dokter itu bukan SD. Sebelum masuk SD, kita bilang aja lah, umur berapa, saudara? Kalau dibilanglah bisa 8 tahun, 9 tahun, ibu ini menanggung sampai detik ini. Saya melihat imannya, percayanya tidak luntur. Masalah yang dia hadapi tidak menggeserkan, menghilangkan, melepaskan iman percaya kepada Tuhan. Hari ini pun kita harus, apapun badai dalam hidup kita, masalah apapun yang kita hadapi, jangan pernah melepaskan iman percaya kita dengan Tuhan. Amin. Yang kedua,
lakukan bagian kita. Apa itu? Kalau Tuhan perintahkan, lakukan, maka akan kau lihat. Ibu ini, dia lakukan. Bukan iman percaya aja. Dia percaya total. Dengan apa? Sikapnya. Orang percaya itu gak akan bersungut, gak akan marah. Ibu ini tidak bersungut. Karena dia percaya akan Tuhan bahwa anaknya sembuh. Dia bergairah. Dia tidak memperlakukan anaknya sakit. Dia melakukan kehidupannya dengan normal. Itu iman yang harus dilakukan. Bukan iman-iman di mulut saja. Amin, saudara. Saya percaya saya dan saudara bisa. Kalau ibu ini bisa, kenapa kita tidak? Kita punya Tuhan yang sama. Kita punya dasar yang sama. Iman percaya dengan Tuhan. Yang kedua yang harus kita lakukan iman percayamu dengan kehidupan kita, tingkah laku kita, sikap-sikap kita. Itu yang membuktikannya. Kalau kamu tetap pegang atau tetap memiliki dasar iman percaya itu. Biar firman Tuhan ini menjadi berkat. Mari saudara kita berdoa. Di dalam nama Yesus, kami sangat bersyukur buat firman-Mu mengingatkan kami kembali. Hidup kami harus memiliki iman percaya kepadamu untuk menghadapi semua keadaan-keadaan dan kondisi. Kami tahu Tuhan, kami kuat, kami mampu, kami bisa menghadapi keadaan kondisi. Karena masalah-masalah yang datang kepada kami itu tidak akan menghancurkan kami, tidak membinasakan kami. Tetapi kami percaya Tuhan akan menolong kami. Pasti Tuhan akan memberkati kami. Pasti menyelamatkan kami. Pasti memulihkan kami. Pasti Tuhan menyembuhkan kami. Buat kami Tuhan, untuk kami melakukan apa yang Tuhan mau. Berkati umat-Mu hari ini Tuhan, hamba melepaskan berkat. Kami percaya iman mereka akan menghasilkan mujizat. Iman mereka akan terima kemuliaan, keselamatan akan terjadi. Tambah bagi umat-Mu hari ini dalam nama Yesus. Yang membutuhkan pembelaan, Tuhan akan bela. Yang membutuhkan kesembuhan, Tuhan akan sembuhkan bagi umat-Mu. Bahkan Tuhan, saat ini umat-Mu saat ini bergumul tentang pekerjaan, seperti imannya akan terima pekerjaan. Kalau hari ini mereka berdoa untuk masa depan, bahkan pasangan hidup, dengan imannya mereka akan terima di tahun ini. Mereka bergumul Tuhan tentang perusahaan pekerjaannya. Dalam pemulihan itu akan Tuhan genapi dengan iman mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba melepaskan berkat. Mari angkat kedua tangan-Mu dan terima berkat yang terbaik di dalam nama Yesus. Syakana matokorala parala pasyikididididi. Diberkati hidupmu, diberkati masa depanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati tanganmu. Apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Setiap langkahmu akan terima berkat dan mujizat. Berkat Abraham, Ishak, Yakub tercurah atasmu mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kedua kali untuk menjemput saya dan saudara. Terima berkat itu, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.